Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan progres mini PBL basis data kami. Bagian diagram kelasnya yang akan dijelaskan oleh Clarissa. Kepada Clarissa dipersilahkan. Terima kasih Gaby. Sebelumnya kita menggunakan dua user, di mana di sini ada tabel mahasiswa dan juga tabel staf TU. Yang pertama ada tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa ada username, tipe datanya integer, password tipe datanya varchar. Setelah itu mahasiswa melakukan register. Di register ada NIM, tipe datanya integer, lalu password tipe datanya varchar. Setelah melakukan register, mahasiswa melakukan login. Di login ada username, tipe datanya integer, password tipe datanya varchar. Setelah login, mahasiswa melakukan profil saya. Di profil saya ada NIM, tipe datanya integer, nama lengkap tipe datanya varchar, terus prodi tipe datanya varchar, tanggal lahir tipe datanya date, lalu jenis kelamin tipe datanya enum. Enum itu adalah pilihan. Lalu ada agama, juga enum, dan ada alamat lengkap tipe datanya varchar. Setelah itu mahasiswa melakukan pengajuan saya. Di pengajuan saya ada NIM, tipe datanya integer, nama tipe datanya varchar, prodi tipe datanya varchar, dan nama surat tipe datanya varchar. Lalu di tabel staf TU ada username, tipe datanya integer, password tipe datanya varchar. Setelah itu staf TU melakukan login. Di login menggunakan username, tipe datanya integer, password tipe datanya varchar. Setelah itu staf TU melakukan di tabel surat ada nama surat, tipe datanya varchar, lalu ada keterangan, tipe datanya varchar. Setelah itu staf TU melakukan persyaratan. Di tabel persyaratan ada nama surat, tipe datanya varchar, nama syarat, tipe datanya juga varchar. Setelah itu staf TU melakukan pengajuan surat. Di pengajuan surat konfirmasi pengajuan dan rekap data masuk dan keluar. Terima kasih. Untuk selanjutnya, tabel deskripsi diagram kelas yang akan saya jelaskan. Yang pertama, nama kelas mahasiswa yang bertugas mengatur mahasiswa mulai dari register, login, update profil, dan melakukan pengajuan. Yang kedua, nama kelas register yang bertugas membuat akun mahasiswa yang ingin masuk ke sistem. Yang ketiga, nama kelas login yang bertugas menangani verifikasi dan hak akses data sebagai pengguna. Yang keempat, nama kelas profil saya yang bertugas mahasiswa dapat memperbaharui data diri. Yang kelima, nama kelas pengajuan saya yang bertugas sistem menampilkan database pengajuan mahasiswa. Yang keenam, kelas staf TU tugasnya masuk verifikasi hak akses data sebagai admin. Yang ketujuh, kelas surat tugasnya menambahkan jenis surat yang keluarkan oleh pihak TU untuk digunakan mahasiswa. Yang kedelapan, kelas persyaratan yang bertugas menambahkan persyaratan dan jenis surat yang keluarkan oleh pihak TU untuk digunakan mahasiswa. Yang sembilan, kelas pengajuan surat yang bertugas mengkonfirmasi dari status pengajuan surat yang telah diajukan oleh mahasiswa dan menampilkan rekap pengajuan surat yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Terima kasih. Oke, untuk diagram IR itu dari staf TU terdapat admin ID, username, password, dan level. Staf TU dapat menambah persyaratan. Dari persyaratan itu terdapat ID surat syarat, surat ID, dan nama syarat. Setelah itu di samping menambah ada surat, dan di surat itu ada surat ID, nama surat, dan keterangan. Staf TU memiliki mahasiswa. Di mahasiswa terdapat user ID, username, password, dan level. Mahasiswa dapat mengisi user profil. Dan di user profil itu terdapat user profile ID, user ID, program studi, nama lengkap, NIM, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Setelah itu staf TU juga memiliki pengajuan surat. Di pengajuan surat terdapat ID pengajuan surat, user ID, status, create by, dan update by. Nah, di status ini terdapat pengajuan, proses, dan selesai. Setelah itu pengajuan surat diverifikasi oleh suatu berkas. Nah, mahasiswa ini juga bisa masukkan berkas. Di berkas ini terdapat ID berkas, pengajuan surat ID, surat syarat ID, dan nama berkas. Selanjutnya, berkas menampilkan pengajuan saya. Di pengajuan saya ini terdapat pengajuan saya ID, NIM, program studi, dan nama surat. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan menjelaskan deskripsi data yang pertama, tabel mahasiswa, yaitu nama tabelnya mahasiswa, primary key-nya user ID, foreign key-nya tidak ada, dan untuk struktur tabel bisa dilihat di tabel. Dan yang kedua ada deskripsi data profile saya. Nama tabelnya user profile, primary key-nya users profile ID, foreign key-nya users ID, struktur tabelnya dapat dilihat di tabel. Yang ketiga deskripsi data berkas. Nama tabelnya berkas, primary key-nya ID berkas, foreign key-nya pengajuan surat ID, surat syarat ID. Struktur tabelnya dapat dilihat di tabel. Yang keempat, deskripsi data pengajuan saya.
nama tabel pengajuan saya, primary key-nya pengajuan saya ID, foreign key-nya NIM, nama lengkap, program studi, nama surat. Dan yang kelima, deskripsi data staf TU, nama tabelnya staf TU, primary key admin ID, foreign key-nya tidak ada. Yang keenam, deskripsi data surat, nama tabelnya surat, primary key-nya surat ID, foreign key-nya tidak ada. Yang ketujuh, deskripsi data persyaratan, nama tabel persyaratan, primary key-nya ID surat syarat, foreign key-nya surat ID. Baik, saya kembalikan ke moderator. Yang ke-8, deskripsi data pengajuan surat. Nama tabel pengajuan surat, primary key pengajuan surat ID, foreign key-nya. Terima kasih Stefani. Untuk selanjutnya, mendemokan database PHP MyAdmin yang akan dijelaskan oleh Jonathan. Kepada Jonathan dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang implementasi database yang telah kami buat. Pertama itu kami ingin menjelaskan tentang web kami terlebih dahulu. Pada bagian ini kita dapat nampil pada bagian mahasiswa dulu. Pada mahasiswa dapat tampil pada dashboard. Dashboard mahasiswa melakukan profil saya. Mahasiswa dapat mengupdate data dirinya dengan memasukkan mengisi data-data berikut. Setelah itu simpan perubahan. Setelah itu mahasiswa kembali lagi ke dashboard pengajuan. Setelah itu mahasiswa buat ajuan. Mahasiswa dapat memasukkan berkas yang ingin diunggah, yaitu berkas KTM. Setelah itu mahasiswa mengirimnya dengan cara mengklik ini, setelah itu unggah. Setelah itu mahasiswa dapat mengirim pengajuan. Setelah itu maka akan dapat tampilan seperti gambar berikut. Setelah itu mahasiswa logout dan kita dapat login sebagai admin. Admin masuk dan tampilan dashboardnya agak berbeda dengan tampilan mahasiswa. Menu-menu admin terdapat menu surat, menu persyaratan, dan pengajuan surat. Pengajuan surat merupakan tampilan dari data pengajuan mahasiswa. Staf TU dapat mengubah aksinya, mengubah statusnya. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang database dari web yang telah kami buat. Di sini nama database yang kami buat adalah PACE-IF. PACE-IF terdiri dari 6 tabel. Yang pertama ada tabel berkas, tabel pengajuan surat, tabel surat syarat, tabel users dengan tabel user profile. Di menu user profile itu merupakan menu mahasiswa untuk mengupdate profil. Di sini terdapat ID user profile, user ID, NIM, nama lengkap, program studi, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat. Di tabel users terdapat ID users, username, dan password dengan level yaitu admin atau users. Setelah itu pada bagian surat syarat terdiri dari ID surat syarat, surat ID dengan nama syarat. Pada tampilan pada bagian pada tabel surat terdapat ID surat, nama surat, dan keterangan. Pada tabel pengajuan surat terdapat ID pengajuan surat, surat ID, user ID, surat ID, status, create by, update by. Create by ini merupakan yang dibuat oleh mahasiswa. Update by ini merupakan untuk tampilan TU untuk mengubah status aksinya. Setelah itu pada tabel berkas terdapat ID berkas, pengajuan surat ID, surat syarat ID, dan nama berkas. Sekian presentasi tentang implementasi web yang telah kami buat. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.